data ini seperti nggak dipercaya mereka soal indulgensi. Jadi Namanya Romo, Protestan tidak mungkin dipercaya jadi terus. Apa ini? Gideon? Engkau mau tunjuk seperti apapun dia jadi Protestan, dia tidak indulgensi. akan percaya, oke? Jawaban itu. Jadi gini Mau Romo. tunjuk seperti apapun pasti tidak akan dipercaya. Namanya Protestan, Gideon. Mau buat apa lagi? Tinggalkan mereka. Titus langsung Titus 3 ayat 8 sampai 11. 9 ayat 8 9 sampai 11. Sebenarnya tema indulgensi sudah dijelaskan mau seperti apa namanya mentalitas Protestan, dia tidak akan percaya. Orang-orang seperti ini kita harus buat apa langsung Titus 3 ayat 9 sampai 11. Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. 10-11-nya. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Selesai. Cukup selesai. Jadi kau buat apa repot indulgensi terus. Juan, bukan karena tidak mau jelaskan. Saya rasa sudah bosan. Jadi Bosan. gini Romo. Jadi aku izinkan sebentar ngomong Romo. Jadi yang aku katakan sama mereka soal urgensi yang saya dapatkan juga datanya dari YouTube. Bahwasanya saya bilang begini, indulgensi itu penghapusan di hadapan Allah atas hukuman-hukuman sementara atas dosa. Jadi bukan penghapusan dosa, tapi penghapusan hukuman sementara atas dosa-dosa yang sudah diakui dan diberi absolusi dalam sakramen tobat. Jadi ini kesalahan yang fatal menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan sejarah. Saya bilang seperti itu. Ya, karena sebenarnya harus tunjukkan tesis Luther punya 772 ya. Dia tidak menentang indulgensi. Dia bilang siapa yang menentang indulgensi kepausan anatema. Berarti anatemakan sendiri oleh pendirinya. Frater bantu buat data. Ini yang terakhir ya. Saya malas ngomong indulgensi itu. Juan, benar nih. baik dong, baik. Bosan. Sudah dijelaskan ribuan kali. Begitu. Bantu itu tesis itu dibacakan. Oke, saya buka langsung dari situsnya ya. Oke. Indulgensi 71 kalau tidak, 72 kalau tidak. ya 71 Pater. 71. Ya. 95 tesis Luther. Sementara baca ini Magnifica Humanitatis yang Paus punya tentang ini yang tentang ini AI dan semuanya. Magnifica Humanitatis yang barusan kemarin ya keluar ya, diresmikan. Ya, betul Pater. Ya. Bahasa Spanyol kalian tidak mengerti. Ini dokumen langsung dari SPD yang diterima lah, dok. Makanya kita akan yang kalian akan terima sebelum masuk ke sana ya, ke kongregasi diterima dulu. Oke. Ya, baik. Ini ya, Juan ya. Baik. Banyak sih ya tentang topik-topik ini. Tapi ya Pater sudah bilang ya nih ya. Ini nomor 71 nih saya gedekan deh. Tinggal geser aja sebenarnya. Ya. Barang siapa berbicara menentang. Oke, Pater besarkan. Ya, ini ya. Barang siapa berbicara menentang kebenaran mengenai indulgensi kepausan, hendaklah ia dikutuk dan dilaknat. Tuh. Oke. Pendirinya sendiri omong itu. Ya, tuh. Punyanya siapa? Baik. Tuh ya. Oke. Ya. Jadi makanya kita mau jelaskan seperti apa ya namanya tukang protes ya, sampai kapan pasti tukang protes mau bilang apa? Jadi Romo, saya katakan begini juga. Sebenarnya yang menyalahgunakan
indulgensi itu si Johann Tetzel. Dia menyalahgunakan indulgensi yang pada akhirnya salah ditafsirkan, yang jadi informasinya menyebar salah gitu. Itu seputar Wittenberg, bukan gereja universal. Engkau tahu bahwa itu berlaku untuk universal atau hanya itu salah gunakan di situ? Cari keuntungan. Ya, jadi gitu Yang Romo, cari keuntungan, engkau mau tahu surat indulgensi sekarang ada di mana? Ada di persepuluhan. Maleakhi 3, mulai dari ayat ke-5 selanjutnya. Dari 7 sampai 10. Surat indulgensi dalam protestantisme ada di persepuluhan. Kalau kau tidak kasih itu, Tuhan tidak akan berkat, tidak akan buka katup-katup langit. Maleakhi 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Lanjut. Surat indulgensi protestantisme persepuluhan, lanjut. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Kalau kamu tidak bayar persepuluhan, apa yang terjadi? Lah ayatnya, lanjut. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Belilah Tuhan Allah dengan persepuluhanmu. Belilah supaya dia kasih turun hujan. Lanjut. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanam. Dan supaya Wan, mute dulu. Baik, dan Romo. saya ulangi ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Bayar surga dengan itu. Sogok surga dengan persepuluhan. Sogok. Lanjut. Lanjutkan sogok. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Kamu akan dikatakan berbahagia kalau kamu bayar persepuluhan. Tuhan akan kasih turun langit, hujan. Langit lagi. Nah. Ternyata persepuluhan untuk siapa, Erlin? Ulangan 26 ayat 12. Untuk siapa dan tahun keberapa? Sogok Tuhan Allah dengan persepuluhan bagaimana? Ternyata persepuluhan itu bukan disogok untuk Tuhan Allah, untuk orang miskin. Erlin, ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Lanjut. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkah. Johan,
Persepuluhan indulgensi modern itu apa di sini? Eh, Barusan dibaca nih dari mana maksudnya persepuluhan modern persepuluhan indulgensi, surat indulgensi ini sogok Tuhan Allah nih. Apa ini? Apa yang kita baca barusan dibaca nih? Sogok Tuhan Allah dengan apa? persepuluhan Romo. Kau bayar ke persepuluhan tuh? Begitu. Persepuluhan itu surat indulgensi modern. Sogok Tuhan Allah supaya berkat. Ternyata untuk orang miskin, anak yatim, janda, orang asing. Bukan untuk pendeta. Di mana ada ayat di dalam perjanjian baru bahwa itu untuk pendeta? Karena persepuluhan itu urusannya orang Israel. Tetapi ada dalam perjanjian baru untuk imam karena dia ritus Melkisedek. Tapi di mana Imam Katolik bilang bayar persepuluhan? Tidak ada. Oke, begitu ya? Ya siap Romo, siap. Ya, bisa cemas. Kau kalau bilang ini loh, kau punya surat indulgensi modern, persepuluhan yang kasih kamu, ini. Jangan sampai kau bayar persepuluhan kau Juan. Seberapa kali kau bayar persepuluhan dan kau lupa orang janda, orang miskin, yatim piatu? Romo. Karena itu ibadah yang murni saudaraku. Yakobus 1 ayat 27. Kunjung siapa dalam kesusahan mereka? Beri siapa di dalam kesusahan mereka? Yakobus 1 ayat 27. Ibadah Irlin kau siap ini Matius 25 ayat 41. Oke, baca. ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Irlin, Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena apa? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Apa kata Yesus? Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Baca kembali apa kata Yesus? Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang orang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dengar musiknya. Yeah,
Kau hitung berkat di meja, lalu hilang saat pintu ditutup. Masuk 1, keluar 5. Tanganmu dingin, hatimu penuh hitam. Di luar bilang semua baik, di dalam ada jarum yang kau simpan. Kau susun doa jadi Mantap. Terima kasih. Kita ganti ke yang lain. Oke. Oke, terima kasih Romo. Oke. Semangat ya. Kunjung orang miskin, yatim piatu, janda. Oh, silakan di sini, Jeje. Oh ya, Pavel. Halo, Pavel. Halo, selamat malam Romo. Yo, Pavel. Iya, selamat malam Romo. Yo, ayo malam. Iya, Engkau dari mana? Dari belakang mau ke depan? saya dari Katolik di gereja Cibubur, Romo. Di Lubang Buaya. Cibubur, Oh, Cibubur. Oh ya. kota wisata. Ya, Oh, Cibubur. iya. Romo, saya mau nanya Romo, ini mungkin selama ini tuh saya belum ngerti ya soal iman Romo. Memang saya dari lahir kan Katolik dan keluarga besar saya juga banyak yang jadi Romo juga, terus jadi suster juga gitu. Tapi ada satu di ayat di Matius 17 ayat 20 sampai 21 tuh. Itu saya belum paham Romo, maksudnya. Kita baca dulu. Oh ya, baik. 17, 20, 21. Iya. Ayat 20 sampai 21. Dalam suara. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Yang kau tidak mengerti di sini, ketika imanmu sebesar biji sesawi. Ya, maksudnya iman yang seperti apa tuh maksudnya itu Romo? Iya, saya mengerti. Sekarang penting sekali memahami iman sebesar biji sesawi. Sekarang kita tanya dulu, iman itu timbul dari mana? Oke? Ya, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Irlin, tadi sekarang Irlin. Oke. Ratu kau siap Ibrani 11. Oke. Jadi, Ya, Irlin. jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Bagaimana engkau bisa dengar? Dengar firman. Tapi bagaimana supaya engkau bisa dengar? Turun ke ayat 15. 14. 13. Turun ke 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sekarang pertanyaan saya, cukup. Jika tidak diutus, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran tentang firman Tuhan. Engkau bisa mengerti itu sampai di situ dulu, oke? Ya. Berarti tanpa pemberitaan firman, engkau tidak bisa sampai kepada memahami apa itu iman. Oke. Ya. Sekarang bukan persoalan di iman lagi. Jadi persoalan dari mana datangnya iman, yaitu dari pendengaran Romo. pendengaran oleh pemberitaan Injil? Injil atau firman. Sekarang kita buktikan, Ratu bantu dulu sebelum engkau tadi definisi iman.
kita kembali lagi kepada firman itu seperti apa. Tapi yang kau ambil tadi adalah seperti biji sesawi, oke? Yang kecil. Iya. Sekarang kita lihat di sini Yesus sendiri membandingkan firman itu seperti apa. Di dalam Lukas 8 ayat ke-11, bisa dibaca dari ayat 3, tapi kita langsung ke 11. Pas Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Tahan dulu. Biji sesawi itu, benih itu, bibit itu adalah Firman Allah. sekarang firman ini yang menimbulkan iman itu tergantung tempat di mana disemai. Yang jatuh di pinggir jalan itu, saya lanjut ya Romo. Yuk. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Sekarang ayat ke-14. Langsung cepat-cepat. Ada Yang 3 hal yang membuat benih firman yang bisa bertumbuh. Yang pertama tadi seperti yang jatuh di jalan dan setan datang ambil. Karena setan tidak mau kamu selamat. Yang kedua, Yang langsung jatuh ke dalam ayat yang ke-14, oke. Ya, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sekarang, bagaimana engkau bisa berjuang agar benih imanmu yang timbul dari firman itu, benih biji tadi, biji sawi tadi, bisa tumbuh baik kalau engkau menyiapkan tempatnya baik-baik. Ayat 15. Yang jatuh di tanah, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Lanjut. Iya. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutup. Sudah, sebagai firman juga pelita. Tapi di sini, jadi sekarang kau bilang, kalau itu bagaimana biji sesawi yang kecil itu dia bisa jadi pohon yang besar? Pavel, bisa mengerti? Iya, bisa. Ketika engkau tanam benih biji sesawi itu, engkau tanam di tempat yang subur, tetapi juga akan tumbuh apa? Kalau engkau tanam jagung, apa yang tumbuh di benih jagung yang mulai tumbuh itu? Apa yang tumbuh juga? Rumput liar. Iya, rumput-rumput sekitar liar. Ya. Apakah dengan tumbuhnya rumput liar engkau tinggalkan kebun jagungmu? Tidak. Apa Saya yang harus kau harus bersihin. buat? Kau harus bersihkan, kau harus pupukkan, kau harus siram. Ya. Engkau boleh tanam benih sebesar biji sesawi, tetapi di tanah hidupmu engkau tidak siram, engkau tidak pupuk, engkau tidak hilangkan atau cabut rumput-rumput liar. Ini seperti orang Katolik bilang dia beriman, tidak pergi misa, tidak terima Kristus, tidak buat sakramen, tidak belajar kitab suci, tidak mengasihi, tidak apa semuanya itu. Maka jadi penghambat dalam pengertian tumbuhnya benih itu. Oke, sekarang baru kita masuk ke dalam definisi iman. Erlin, Ibrani 11, apa itu iman? Ibrani 11. Mulai dari 1. Ibrani 11 itu definisi iman, teman-teman. Kalau kalian mau tahu apa itu iman, baca di situ. Halo, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tahan dulu.
dasar dari segala sesuatu. Pasal karena itu Yesus mengkomparasi iman dalam dua pengertian, benih dan fundasi. Benih, karena ketika kita tanam benih, apa yang keluar pertama, Pavel? Akar atau tunas? Akar dulu, Romo. Akar, karena itu iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau akarnya kuat, maka pohon yang akan menghasilkan buah itu kuat juga, karena siapa yang menyanggah pohon? Sebab oleh imanlah No. Belum. Siapa yang menyanggah pohon? Pasel. Siapa yang memberikan kekuatan kepada pohon supaya jangan tumbang? Yang keluar pertama tadi kok. Iya, akar. Akar menjadi fondasi. Ya. Oke, Yesus juga bilang, dirikan rumahmu di atas pasir atau di atas batu. Di atas batu. Batu itu ada di luar rumah atau di dalam tanah? Di dalam tanah. Batu apa yang memberi kekuatan kepada rumah itu? Apa yang tersembunyi? Yang tersimpan di dalam. Dirikanlah rumahmu di atas batu. Datang badai tidak akan bisa merobohkannya. Iya. Karena itu fondasi, dasar dari semuanya. Lanjut, Erlin. sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke, sekarang bagaimana iman itu bisa punya efektivitas dalam hidupmu? Oke, Santo Paulus, hebat sekali Santo Paulus. Dia omong tentang ketiga keutamaan kekristenan di dalam Rasul 1 Korintus 3. Definisi iman itu panjang sekali di bab 11 Ibrani, kau bisa baca sendiri, Pavel. Sekarang di dalam 1 Korintus 13 ayat ke-13 ada 3 keutamaan kekristenan. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat 2. Erlin, engkau siap Galatia 5 ayat 6. Ya, ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Karena itu Galatia 5 ayat 6, iman itu hanya dikerjakan oleh apa? Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih, Pavel. Motor yang menggerakkan iman itu apa di sini? Ingat, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Motor penggerak yang menggerakkan iman apa di sini? Kasih itu sendiri, Romo. Kasih itu sendiri. Karena itu dalam Yakobus 2 ayat 22, Santo Yakobus menjelaskan ini. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Pavel, apa yang menyempurnakan imanmu? Kasih. Tanpa kasih perbuatan itu imanmu tidak sempurna. Ayat 24. Jadi kamu lihat
bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Mulai dari ayat 1 dibaca. Jadi, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman Tahan dulu. Jawab dulu. Jangan sampai saya minum air ini, kalian bilang saya minum air kehidupan seperti pendeta Melato. Lanjut. Lanjut. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, larangan berikut koma, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Lanjut, cara memandang muka di sini nih. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah ini saudara-saudariku. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Kamu menghina orang miskin. Suku-suku kalian pencilkan ke sana. Angkat mereka dari tanah mereka. Di Papua, di Kalimantan, Dayak, Amsat, kamu hilangkan mereka punya hak atas tanahnya. Lanjut ayatnya. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Lanjut. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Lanjut. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tahan dulu di situ, Erlin. Tahan dari situ. Yakobus mengulangi pernyataan Yesus Matius 22 ayat 39. Erlin Matius 22 ayat 39. Yakobus mengulangi pernyataan Yesus hukum kedua di situ. Matius 22 Ayat 39. Ayat 39. Inilah hukum yang kedua. dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang kembali, Ratu, ayat berikutnya. Kalau kamu memandang muka, kamu berdosa. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kalau kamu memilih orang kaya dan penindas dan mengasingkan orang-orang asli dari sukunya, dari tanahnya, kamu berdosa. Baca kembali ayat itu. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Pelanggaran kepada hukum kedua dalam Matius 22 ayat 39. Dibaca ulang, Erlen. Itulah
Dan hukum yang kedua, yang sakitilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Irlin, kau punya sinyal kau patah-patah. Dan inilah hukum yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Baca kembali ayat 9 tadi, Ratu. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu, Yang Katolik tuh sopan sekali terima komuni, tapi berteman dengan dunia. Erlin, engkau punya sinyal baik atau tidak? Erlin, saya butuh Yakobus 4, brother. Kalau itu 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah timbul pertentangan di antara kalian? Saya bingung nih, saya punya tuh kalian punya nih. Tidak ada reaksi sama sekali. Halo. oh ya Romo, Yakobus berapa Romo? 4 ayat 1 sampai 4. Nanti sekarang saya butuh engkau di Yakobus 2 tadi. Kau ke-4 dulu. Oke, Yakobus 4. Ayat 1 sampai 4. Oke. Konflik timbul dari mana? Konflik timbul dari mana? Ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kembali Yakobus 2 ayat 9. Yang menjadi musuh Allah adalah mereka yang memilih untuk menjadi sahabat dari dunia. Yakobus 2 ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saya punya teman-teman pejabat, politikus. Para politikus, kalau kamu hasil korup, kamu jangan donasi kepada rumah yatim piatu. Kamu politikus, kamu makan sendiri uang itu yang hasil korup itu. Jangan kasih bantu kepada yatim piatu, jompo, rumah sakit, gereja. Jangan. Jangan bikin malu kamu di hadapan Allah. Pakai uang korupsi seolah-olah baik kamu pergi bantu. Lanjut ayatnya. Dan banyak pemimpin-pemimpin agama senang kalau dibantu oleh para politikus. Kalau uang dari dia punya gaji silakan. Kalau hasil korup kamu jangan bikin rusakkan kamu punya hati nurani dan hati nurani orang lain. Lanjut ayat 10-nya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Terhadap seluruh hukum itu kamu salah. Lanjut. Sebab ia Langsung. Ayah, baca semua. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzinah. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Kamu tidak membunuh. Kamu datang ke gereja. Kamu datang ke kultus-kultus protestantisme sebagai orang baik dan benar di hadapan Allah. Tetapi korupsinya minta ampun.
tetapi membencinya minta ampun, tetapi mengkritiknya minta ampun, tetapi menghujatnya minta ampun. Yang tidak buat satu, tidak buat semuanya. Lanjut ayatnya. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Lanjut. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Pasel, ada yang mengatakan dia beriman, tetapi dia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini pertanyaan eksistensi tentang keselamatan. Apakah orang yang mengatakan dia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan, apakah imannya menyelamatkan dia? Baca kembali ayat itu, Ratu. Penting sekali ayat itu. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Lanjut. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sola fide. Dapatkah iman menyelamatkan protestantisme dengan sola fidenya? Lanjut. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pavel, engkau bilang engkau punya iman sebesar biji sawi, tapi kau tidak punya perbuatan. Iman itu mati. Lanjut. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Tahan dulu. Sekarang iman tanpa perbuatan itu seperti imannya siapa? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lanjut. Hai manusia yang bebal, Keras, Ratu. Keras. Ratu, keras. hai manusia yang bebal, Saya belum dengar. Keras. Lebih keras yang beban. manusia yang bebal. Ini baru kenal. Lanjut. Kenapa, Bapak? Engkau mengakui sekarang tan adalah iman yang kosong? Sola fide sama dengan Bapak. Lanjut. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kembali lagi yang bebal tadi. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Hai manusia yang bebal, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Iman tanpa perbuatan
adalah mati. Karena itu, ingat baik-baik. Iman dan perbuatan bekerja sama. Dan dengan perbuatan-perbuatan iman disempurnakan. Lanjut ayatnya 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Hai kamu yang bebal. Bukan saya ngomong ini, ayat 20 tadi. Bukan saya, hai kamu yang bebal, ayat 24. Hai kamu yang bebal, ayat 24 dibaca. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sekarang kita pakai bahasa Latin Siki yang terakhir. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya dan bukan sola fide. Lanjut ayatnya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Rahab bukan orang Yahudi. Dia pelacur. Dia menyembunyikan dua pengintai Israel. Sekarang ayat 26 tutup mulia. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pavel, mana kau punya iman ini? Tanpa perbuatan atau disempurnakan oleh perbuatan? Disempurnakan oleh perbuatan. Ini apa ya? Secara pribadi ini memang menampar saya sih sebenarnya. Ya, terima kasih Romo, sudah kasih pencerahannya, luar biasa sekali. Jadi pertanyaan sangat esensial ya, saudaraku. Iya. Penting sekali karena selama ini runtuhnya sola fide di sini.